Halo, salam Bapak Ibu Guru hebat. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis teknologi dalam pembelajaran. Analisis yang kami lakukan berdasarkan video yang sudah ditampilkan pada LMS. Berikut anggota kelompok kami. Kami melakukan analisis SWOT pada video yang sudah ditampilkan. Faktor dari dalam yang dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan, yang terdiri dari satu, akses informasi yang lebih luas. Penggunaan teknologi membuat pembelajaran dapat menggunakan sumber daya pendidikan yang tidak terbatas. Yang kedua, ada pembelajaran lebih interaktif. Guru dapat menayangkan video pembelajaran dan pemaparan presentasi oleh peserta didik dengan menarik. Yang ketiga, ada peserta didik lebih mandiri. Peserta didik dapat memantau aktivitas dalam pembelajaran, menyimpan hasil pembelajaran dalam jangka waktu yang lebih lama, dan lebih mudah diakses. Yang keempat, pengondisian kolaborasi akan lebih mudah. Melalui teknologi, maka akses daring dapat memudahkan interaksi antar peserta didik maupun dengan guru. Yang kelima, memudahkan koordinasi dalam kelas. Misalnya, pengumpulan tugas dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh peserta didik dan guru juga dapat memantau sehingga pembelajaran lebih fleksibel. Selanjutnya, faktor yang dapat menghambat dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, akses tidak merata. Tidak semua peserta didik memiliki akses ke koneksi internet yang memadai, misalnya karena keterbatasan gawai yang dimiliki. Yang kedua, guru perlu senantiasa membuka diri dan mengembangkan kompetensi. Adanya perkembangan teknologi yang pesat juga perlu disiasati dengan baik oleh guru. Yang terakhir, peserta didik dapat mudah terganggu konsentrasinya. Misalnya, pada saat pembelajaran, peserta didik teralihkan dengan membuka media lain yang tidak terkait dengan pembelajaran seperti media sosial. Nah, untuk selanjutnya, mari kita membicarakan analisis tentang peluang atau opportunities. Yang pertama, akan membuka semakin banyak inovasi pembelajaran. Misalnya, dapat dilakukan dengan membuka ruang diskusi dan langsung dihubungkan dengan berbagai macam sumber pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat melihat peluang kompetensi, bakat, dan minat yang dimiliki untuk dapat digunakan dalam menghadapi dunia kerja kelak. Misalnya dalam hal ini, teknologi dapat membantu peserta didik untuk memperdalam kemampuan yang dimiliki, juga dengan pertukaran informasi, baik antar peserta didik yang satu dengan yang lain ataupun dengan guru, bahkan juga dapat dilakukan dengan institusi. Nah, yang ketiga, yakni proses pembelajaran yang lebih efisien, di mana pemberian nilai dan proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih praktis. Nah, untuk analisis yang keempat, yakni ancaman atau threats. Yang pertama tentu adanya ketergantungan teknologi. Peserta didik bisa saja dapat terlalu mengandalkan teknologi dan mengurangi interaksi kolaborasi bersama peserta didik yang lain secara langsung. Tentu adanya gangguan internet juga akan sangat menghambat proses pembelajaran karena ketergantungan tersebut. Yang kedua, yakni keamanan dan privasi peserta didik dan guru. Adanya berbagai macam video untuk mengabadikan proses pembelajaran tentu dapat mengganggu privasi peserta didik maupun guru, sehingga perlu adanya kebijakan dalam penggunaan teknologi dalam kaitannya hal ini. Yang selanjutnya yakni ketidaksetaraan digital. Perbedaan kemudian akses dapat mengurangi motivasi dan kreativitas peserta didik yang kesulitan atau tertinggal karena memang merasa akan lebih semakin tertinggal dibandingkan dengan teman-temannya. Dan kemudian yang terakhir yakni kejenuhan dalam media pembelajaran. Nah, dalam hari ini guru perlu memperbanyak hal baru agar peserta didik tidak dapat merasa dengan mudah bosan karena adanya penggunaan media yang berulang. Nah, untuk tabel berikut ini adalah tabel tentang aspek-aspek analisis terkait video pembelajaran yang telah kami lakukan. Lalu, bagaimanakah tentang hasil analisis video pembelajaran tersebut? Yang pertama, guru sudah menggunakan teknologi dengan baik, yakni dengan adanya penggunaan media audio visual. Di samping itu, guru juga sudah menggunakan classroom dan video pembelajaran sudah dibuat secara mandiri. Tentu hal-hal ini perlu mendapatkan apresiasi dengan baik. Nah, baik, selanjutnya saya akan memaparkan terkait keunggulan dari metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, di sini dengan penggunaan metode yang dilakukan oleh guru tersebut, pembelajaran lebih interaktif
di mana guru menayangkan video pembelajaran dan pemaparan hasil diskusi peserta didik itu lebih menarik dengan penggunaan teknologi yaitu berupa proyektor. Nah, di sini terdapat kolaborasi dan koordinasi antar peserta didik dan guru juga lebih mudah dengan penggunaan Google Classroom. Nah, dengan penggunaan Google Classroom ini, pembelajaran juga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya ada kelemahan dari metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut, di mana video dan platform pembelajaran akan sulit diakses jika tidak ada jaringan internet. Selain itu, peserta didik juga akan mudah terganggu dan teralihkan karena pembelajaran menggunakan gawai atau handphone. Di sini dapat mendistract atau mengalihkan konsentrasi peserta didik ketika penggunaan gawai tersebut, sehingga dikhawatirkan penggunaan gawai akan mengganggu proses pembelajaran. Setelah pemaparan keunggulan dan kelemahan, kita lanjutkan ke peluang. Nah, di sini peluang dengan penggunaan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yang pertama itu dapat meningkatkan inovasi pembelajaran dengan membuka ruang diskusi dan langsung dihubungkan dengan sumber pembelajaran, yaitu dari penggunaan Google Classroom tadi. Nah, selain itu, peserta didik juga dapat memperdalam pertukaran informasi dengan dunia kerja dari platform yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya ada ancaman. Nah, ancaman ini yang pertama itu ada peserta didik dapat ketergantungan teknologi sehingga dapat mengurangi interaksi kolaborasi sosial secara langsung. Selanjutnya adanya ketergantungan teknologi ini dapat mengganggu keamanan dan privasi pembelajaran, bahkan hingga kejenuhan terkait media pembelajaran yang digunakan. Sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Salam sehat dan bahagia.